Selamat malam, Romo, Brother, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan terakhir dari pertemuan selama bulan Kitab Suci Nasional. Kita sudah menggumuli 3 tema, yaitu yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yesus sahabat bagi yang kehilangan. Dan yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dalam pertemuan yang terakhir ini, kita diajak untuk merefleksikan, merenungkan, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan kali ini saya didampingi atau ditemani frater yang kebetulan sekarang baru top di paroki kita, tepatnya di Juniorat, selama 1 tahun, dan mungkin lebih afdol kalau frater memperkenalkan diri pada umat di paroki Cilatok supaya tahu dan kenal nanti kalau ketemu di paroki atau di stasi. Monggo, frater. Terima kasih Pak Sartono. Salam jumpa para hadirin yang ada di rumah, yang menyaksikan lewat YouTube. Perkenalkan, nama saya Frater Reserius Bintang Taruna OMI. Saat ini saya menjalani tahun kelima di skolastik, dan tahun kelima ini saya menjalani tahun orientasi pastoral, dan saya diutus untuk menemani para juniores di Cilacap. Asal saya berada dari Semarang. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara, laki-laki semua. Dan saya sudah menjalani pendidikan sebelum masuk OMI, itu saya lulusan S1 Psikologi. Lalu sudah pernah bekerja kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Dan saya memilih OMI sebagai kongregasi di mana saya akan berkarya bersama para imam dan juga para bruder, para frater lainnya. Itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, frater. Bapak Ibu, kebetulan frater ini satu alma mater dengan saya, hanya sudah berbeda nama. Dulu dari Don Bosco, dulu saya SPG, frater SMA. Tapi saya lulus SPG, frater belum lahir. Lalu ketemu di Cilacap. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, biarlah kuasa Tuhan dan Roh Kudus menerangi hati kita, pikiran kita, untuk memahami firman Tuhan yang akan kita gumuli pada pertemuan ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat malam. Terima kasih dan puji syukur kami aturkan kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada malam hari ini kami diperbolehkan untuk mendekati Engkau lewat sabdamu. Terangilah kami, utuslah Roh Kudusmu, bukalah hati kami umatmu, supaya karena kuasamu kami boleh semakin memahami apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau rencanakan dalam diri pribadi kami umatmu, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau, semakin melekat
hidup tinggal bersama Engkau, sehingga sungguh-sungguh terjadilah perubahan sikap hidup di dalam kehidupan kami. Ini semua Tuhan, kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas nanti dari kitab Wahyu, yaitu tentang pertobatan sesuai dengan tema pada malam hari ini atau yang terakhir pertemuan GKSN, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, tobat sering dikaitkan atau berhubungan dengan dosa. Tapi yang paling mendasar untuk memahami pertobatan adalah dari dalam diri pribadi kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita, yaitu berhubungan atau berkaitan dengan cara berpikir, cara pandang kita di dalam kehidupan. Dalam hal ini, saya sedikit menyampaikan secara sederhana pengertian tobat atau arti dari tobat. Tobat adalah merupakan sikap hidup atau perilaku, yaitu meninggalkan sikap hidup yang lama, yang berkiblat pada dunia dan menuju ke sikap hidup yang baru, yaitu yang berfokus atau berkiblat pada Allah. Sikap hidup dan perilaku harus dilandasi cara berpikir atau cara pandang dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, Frater akan mengajak kita untuk merefleksi dari bacaan kitab Wahyu. Biarlah kita semakin memahami dan diperkuat untuk merubah cara pikir, cara pandang dalam kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh terjadi pertobatan, kita lebih berkiblat pada Tuhan. Frater, pada kesempatan ini di dalam kehidupan kita sering terjadi bahwa kitab Wahyu itu tidak banyak dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan. Antara lain, misalnya dalam masa Prapaskah ada kegiatan APP, sebelum Natal ada kegiatan Advent, dan bahkan bulan Kitab Suci Nasional juga jarang baru. Kali ini muncul, diajak untuk memahami kaitannya dengan pertobatan. Bahkan dalam kalender liturgi tahun ini, saya lihat itu juga bacaan dari kitab Wahyu hanya 3 atau 4 dalam kalender liturgi. Nah, oleh karena itu, Frater, pada kesempatan ini kiranya Frater bisa menjelaskan apa sebabnya kira-kira, Frater. Monggo, Frater. Baik, terima kasih Pak Sartono. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada dasarnya kita membaca kitab suci itu kita membaca mengetahui tentang Tuhan. Jadi kitab suci pada dasarnya itu adalah menceritakan tentang Tuhan. Lalu kita mendapatkan pendalaman kitab suci itu pada masa-masa khusus. Misalnya tadi yang sudah dikatakan Pak Sartono pada masa Prapaskah, masa Paskah,
masa Advent dan bahkan di masa bulan kitab suci. Kita mendalami kitab suci itu sesuai dengan tema kalender liturgi. Jadi kalau misalnya yang pertama kita pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu apa? Masa di mana kita merenungkan penderitaan Yesus sampai pada Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Lalu dari mana kita mendapatkan narasi tentang Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menderita, Tuhan yang bangkit. Itu kita dapatkan dari Perjanjian Lama. Misalnya banyak kitab nabi-nabi yang menceritakan, menubuatkan tentang Yesus Kristus, bahwa hamba Allah akan menderita, akan hadir Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan itu kita dapatkan gambarannya dari Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru, Injil, itu adalah pemenuhannya. Dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil, dinarasikan secara jelas hamba Allah itu siapa, anak Allah itu siapa, yaitu Yesus Kristus. Maka secara garis besar kita mendapatkan itu semuanya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu juga dengan masa Natal, kita mendapatkan narasi Allah yang berinkarnasi, nubuatnya itu berasal dari Perjanjian Lama. Kemudian narasi paling jelas itu dalam Injil. Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi, itu menjadi daging, dan kita sebut sebagai Yesus. Lalu, mengapa hanya sedikit saja yang membahas kitab Wahyu? Sebelum menjawabnya, saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana apa isi kitab Wahyu secara garis besar, tidak menyeluruh. Kitab Wahyu itu ditulis sesuai dengan konteks zamannya saat itu, yaitu yang ditulis oleh Yohanes untuk tujuan beberapa, misalnya tujuan pastoral, yaitu menggembalakan umat-umat yang masih berada dalam masa penganiayaan, untuk menyemangati umat. Misalnya dalam bacaan hari ini yang kita dalami itu ditujukan kepada jemaat Laodikia. Dan untuk mempermudah, kita perlu mempertahankan 3 prinsip pembacaan kitab Wahyu sebagai pengantar. Pertama, tadi yang saya katakan, kitab Wahyu itu diawali, inilah nubuat Yesus, pewahyuan Yesus. Kitab Wahyu adalah pewahyuan Yesus Kristus yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu, bukan menggelapkan. Jadi kalau kita membaca seluruh kitab suci termasuk kitab Wahyu, tujuannya satu, yaitu Yesus Kristus. Prinsip kedua yang tadi sudah saya katakan adalah kitab Wahyu khusus ditulis dan ditujukan kepada gereja yang saat itu membutuhkan pastoral, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan nasihat. Jadi kita harus memahami latar belakang historis setiap kitab, setiap tulisan, termasuk kitab Wahyu ada beberapa bagian di dalamnya. Maka kita perlu memperhatikan prinsip yang keempat juga, itu adalah prinsip kitab apokaliptik. Kitab Wahyu adalah kitab yang menyingkapkan sesuatu. Artinya kitab ini dapat digunakan sepanjang segala zaman, tidak tergerus waktu, karena tujuannya untuk menggembalakan umat. Dan kitab ini jarang digunakan karena pada masa-masa liturgi, masa Prapaskah, masa Natal, semuanya tersedia ada di dalam selain kitab Wahyu. Artinya semakin menjurus, semakin fokus. Sedangkan kitab Wahyu itu sendiri adalah memperlengkapi orang yang percaya sepanjang segala zaman dengan sudut pandang Allah. Dan yang kedua adalah menyingkapkan Yesus Kristus yang hadir untuk kedua kalinya. Jadi
kitab Wahyu ini tidak mudah dipahami, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari. Pada dasarnya semua kitab itu penting karena merujuk pada satu, yaitu figur Yesus Kristus. Begitu, Mas Hartono. Terima kasih, Brother. Dari penjelasan singkat Brother ini tadi dari kitab Wahyu dan khususnya yang pada malam hari ini kita bahas kaitannya dengan pertobatan. Ini sangat menjiwai atau melatar belakangi, bahkan memberikan motivasi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih ada kata-kata yaitu engkau suam kuku, atau tidak dingin dan tidak panas. Brother, kira-kira apa maknanya bagi kita sebagai murid-murid Kristus pada zaman sekarang dan lebih-lebih pada kondisi pandemi yang kita rasakan sudah 2 tahun ini, dan apakah itu bisa terjadi di dalam diri kita bahwa lalu kita kena virus suam kuku. Monggo, Brother. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi saya katakan bahwa kitab Wahyu itu adalah penyingkapan segala zaman. Bukan berarti kitab lain itu tidak bisa digunakan. Pada prinsipnya penulis pengarang kitab suci itu adalah dari Roh Kudus. Jadi sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci itu adalah hidup, bisa digunakan sepanjang segala zaman, artinya tidak akan tergerus waktu. Lalu suam kuku, kita kembali kepada historis, di mana Yohanes menuliskan kepada jemaat di Laodikia. Nah, saya ingin menceritakan sejenak bagaimana keadaan jemaat Laodikia pada saat itu. Kalau kita lihat, sekarang Laodikia itu berada di Turki. Laodikia itu letaknya 40 mil dekat Efesus. Dan kalau kita lihat, di sana ada reruntuhan 3 gereja besar peninggalan Romawi. Gerejanya sangat besar, sangat mewah, sangat maju di zamannya. Lalu, bagaimana keadaan Laodikia itu? Ada 3 ciri khas yang dibawa oleh para sejarawan. Yang pertama, Laodikia ini terkenal sebagai pusat perbankan karena ia adalah sebuah kota yang termakmur dan terkaya di dunia di zamannya. Contohnya saja, pada tahun 61 Masehi terjadi gempa bumi besar. Ada reruntuhan banyak sehingga perekonomian kolaps. Jemaat di Laodikia ditawari bantuan dari jemaat-jemaat lain, tetapi jemaatnya menolak bantuan dari luar karena mereka berpandangan bahwa mereka tidak butuh siapa-siapa. Itu yang pertama. Keadaan Laodikia yang pertama adalah mereka mentalitasnya tidak membutuhkan siapa-siapa. Mereka tinggi hati, mereka merasa mampu. Lalu yang kedua, jemaat di Laodikia di sana terkenal dengan bulu domba. Bulu dombanya mereka itu berwarna hitam keunguan. Kalau dibuat menjadi jubah, orang-orangnya terlihat sangat cantik dan tampan-tampan. Dan ini prinsip yang kedua, mereka sangat membanggakan ketampanan mereka, kecantikan mereka. Mereka sangat bangga diri. Itu prinsip yang kedua. Lalu yang ketiga, jemaat Laodikia ini terkenal dengan sekolah kedokterannya. Ada beberapa peninggalan-peninggalan yang didapatkan oleh sejarawan, yaitu ada mata uang logam di mana ada wajah Zeusis dan Alexander Philalethes. Alexander Philalethes dan Zeusis ini adalah dokter ternama. Apa produknya yang dihasilkan mereka? Produknya yaitu salep mata dan salep telinga.
mereka merasakan mempunyai pendengaran dan penglihatan yang istimewa. Kembali kepada konteks kitab Wahyu, suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu apa? Suam-suam kuku adalah mereka jemaat di Laodikia sudah menganut sebagai pengikut Kristus. Mereka terkenal juga sebagai orang yang membanggakan diri, orang yang bangga diri, orang yang merasa superior. Sehingga bagaimana kondisi suam-suam kuku, yaitu mereka mengabaikan ajakan Yesus Kristus, mengabaikan ajakan pastoral dari para rasul, karena mereka percaya pada diri sendiri. Sedangkan mereka, telinga mereka yang dianggap istimewa, yang menganggap diri mereka istimewa, tidak mampu mendengarkan sabda Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang ditawarkan oleh ajaran para rasul. Nah, kondisi itu yang disebut suam-suam kuku. Mereka disebut jemaat Kristus, tetapi mereka mengabaikan ajaran-ajarannya. Nah, itu terjadi juga dalam diri kita sepanjang segala zaman. Kalau kita berpatok pada cerita narasi kitab Wahyu, ada banyak kasus-kasus di sekitar kita. Ada orang yang dibaptis sejak kecil, merasa mengaku dirinya sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah mendalami imannya itu seperti apa. Bahkan yang paling parah, tidak bisa mempertahankan identitas siapa itu Yesus. Itu pengalaman pribadi dengan Yesus kita perlu membangun. Kalau kita merasa dicintai oleh Yesus Kristus melalui pengalaman sehari-hari, kita bisa menyebutkan identitas siapa itu Yesus, siapa Yesus bagiku, siapa Yesus bagimu. Dan kalau kita tanya, kita bisa menjawab, setidaknya bisa mempertahankan argumen kita, bukan hanya copy paste sesuai dengan apa kata orang, apa kata kitab suci, bukan seperti itu. Tetapi pada puncaknya seperti Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias anak Allah. Itu adalah puncak paling penting. Tetapi dalam prosesnya kita bisa mengenal Yesus Kristus. Misalnya dulu saat saya masuk seminari itu ada banyak permasalahan dalam keluarga. Tapi satu pesan yang saya dengar dari ayah saya, yaitu kalau misalnya ingin jadi romo, jangan lihat ke belakang. Artinya apa? Saya harus fokus pada tujuan Allah. Sudut pandang Allah itu saya harus gunakan. Kesulitan-kesulitan duniawi harus saya pandang sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu sudut pandang Allah. Bukan berarti saya harus meninggalkan seminari untuk membantu keluarga. Keluarga saya itu kesulitan. Maka saya bagaimana cara mengatasinya, yaitu memohon kepada Tuhan, berdoa, ya Tuhan, semoga misalnya saja, semoga adik saya cepat lulus. Ternyata pada saat itu, sedikit cerita, Tuhan mengabulkan doa saya itu di depan mata, walaupun saya tidak tahu prosesnya. Saya di seminari jarang kontak keluarga pada saat novisiat. Ternyata pada saat itu adik datang ke seminari memohon supaya, meminta supaya bisa menyelesaikan skripsi di novisiat. Itu langsung minta izin kepada Romo. Dan itu jawaban langsung yang dikatakan Tuhan kepada saya. Dan syukur pada Allah, Romo memperbolehkan untuk tinggal lulus. Dan itu 1 bulan lulus. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh lain. Dan itu suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah di mana saya tidak mempercayakan diri saya kepada Tuhan berdasarkan ajaran iman Kristiani. Sedangkan pengalaman tadi yang saya bawakan, saya percaya pada Tuhan, mempertahankan identitas Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Yaitu yang pertama, sahabat bagiku, orang yang mau mendengarkan keluh kesahku. Dan saya bisa mempertahankan karena kenapa? Ada cerita-cerita pengalaman pribadi personal dengan Yesus. Itu Pak Sardono sedikit membantu, sedikit cerita.
Terima kasih, Brother. Kalau begitu, bahwa kondisi umat di Laodikia itu sungguh-sungguh memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagaimana umat Laodikia adalah lebih condong sombong, tidak memerlukan Allah. Nah, sehingga itu jauh atau berkiblat pada dunia, sehingga pertobatan harus mengurangi paling tidak, bahkan meninggalkan itu, lalu kita dekat dan berkiblat pada Allah dan lebih memfokuskan, menyerahkan diri pada kuasa dan kehendak Allah. Terima kasih sekali lagi, Brother. Brother, masih ada beberapa hal yang Brother bisa sampaikan dalam permenungan atau refleksi pada malam hari ini, yaitu apa pesan utama dari bacaan ini untuk kita semua sebagai pengikut Kristus, lebih-lebih kaitannya dengan pertobatan, supaya kita lebih fokus pada Tuhan, bisa mewujudkan sabda Tuhan atau melaksanakan sabda Tuhan, yaitu belajar. Datanglah kepadaku dan belajarlah, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Biarlah dalam pertobatan ini kita sungguh-sungguh mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, lalu kita lebih berfokus, berkiblat pada Tuhan. Monggo, Brother. Terima kasih, Mas Hartono. Sebelum jawab itu saya ingin menegaskan kembali suam-suam buku di masa pandemi. Artinya apa? Di masa pandemi ini kita mempunyai banyak tantangan. Tantangannya apa saja? Misalnya saja kita perjumpaan langsung dengan sesama itu berkurang drastis. Bahkan misa pun kita dibatasi, ada giliran. Mungkin kita ragu, ke gereja nggak ya, dapat tempat duduk nggak ya, gitu kan. Jadi itu adalah salah satu tantangan di masa pandemi. Kita suam-suam kuku, kita banyak mendengarkan, memahami iman kita. Yang pertama dari pendengaran, yaitu kitab suci. Karena kenapa? Kalau kita mendalami kitab suci, kita mengenal Kristus. Artinya apa? Barang siapa tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Kristus. Dan itu adalah satu langkah bagaimana kita mengenal Kristus, dan itu tantangannya. Lalu, di rumah bisa kok, kita bisa belajar tentang Yesus, kita membaca sendiri. Memang benar, itu baik. Tetapi jangan dilupakan bahwa kita membutuhkan orang lain. Kata kunci pertama dan terakhir dalam iman kita itu adalah persekutuan. Persekutuan artinya komunitas. Diawali komunitas basis yang terkecil, yaitu keluarga. Persekutuan apa lagi? Yaitu persekutuan antara kita dengan Allah Tritunggal. Dan tujuan akhir kita juga nanti kedepannya seperti itu. Kita nanti setelah kehidupan ini kita bersekutu dengan Allah di surga. Jadi kata kunci pertama ini adalah persekutuan. Tantangannya adalah kita jarang berjumpa dengan orang lain di masa pandemi, dan bagaimana cara langkah menghadapinya. Itu yang pertama, kita bisa misa online atau dalam sesi seperti ini kita berjumpa mendalami iman kita melalui YouTube yang disediakan oleh paroki, bahkan dari pelajaran-pelajaran atau katekisi lain yang disampaikan oleh para katekis dan romo. Itu sangat membantu kita. Karena kenapa? Ketika kita mendengarkan pengalaman iman orang lain, kita semakin ditumbuhkan. Dan orang yang bercerita pun semakin percaya diri bahwa dia bercerita tentang Tuhan, pengalamannya diri sendiri. Dan ini adalah prinsip persekutuan. Iman berkembang melalui pendengaran, melalui kebersamaan orang lain. Iman tidak bisa tumbuh sendiri. Tantangannya di masa pandemi, kita perlu mengenal Yesus Kristus. Itu intinya. Lalu, pesan utama dalam pertobatan, kita perlu mengubah mindset kita tentang pertobatan.
pertobatan sering kita dengar sebagai sakramen rekonsiliasi, mengaku dosa. Itu benar, berkaitan dengan sakramen. Kita bertobat, menyesali atas dosa-dosa kita. Tetapi yang lebih mendasar, kalau kita lihat melalui kitab Wahyu, cerita kitab Wahyu, diceritakan bahwa jemaat itu diajak untuk bertobat. Bertobatnya bagaimana? Nanti akan saya bacakan apa yang menjadi perhatian para rasul, khususnya perhatian Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Saya bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita lihat, bertobatlah, itu kata terakhir yang digunakan, yang saya bacakan. Tapi sebelumnya diminta untuk apa? Membeli emas, membeli pakaian. Kita lihat konteksnya, umat di jemaat Laodikia itu bangga akan diri sendiri, bangga akan materialismenya. Tetapi Yohanes mengajak, belilah emas yang daripadaku. Itu nubuat Yesus Kristus. Emas itu apa? Emas itu kalau kita pahami itu sebagai sabda Allah. Sabda Allah yang hidup. Pakaian putih itu apa? Pakaian putih itu diibaratkan sebagai perilaku yang bermoral, yang memperhatikan orang lain, yang condong kepada Allah, yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran kemanusiaan. Dan itu ditawarkan Yesus secara simbolis, tidak secara langsung. Dan itu bukan secara langsung bertobat dari dosa-dosa, menyesali, bukan, tetapi bertahap, yaitu tingkatkanlah kualitas hidupmu, tingkatkanlah kesadaranmu, bukalah telinga dan mata, supaya bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dalam diri sendiri, kemudian keluar dari diri sendiri untuk melihat keadaan sesama. Itu yang paling mendasar. Jadi pertobatan itu pada dasarnya bukan hanya sekedar menyesali dosa, tetapi menyadari bahwa saya dikasihi Tuhan, saya ditegur Tuhan melalui kitab suci, atau melalui sesama saya, melalui orang tua yang menasihati saya, supaya misalnya kalau ada yang belajar di rumah secara online, pasti terganggu dengan keinginan untuk belajar game, diingatkan. Dan itu adalah peningkatan kualitas diri. Ayo belajar dengan bermain game. Dan itu adalah pertobatan, perubahan cara pandang kita supaya kita bisa memperbaiki diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi pertobatan itu sebenarnya adalah metanoia, adalah keadaan berpikir yang berbeda. Nah, jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak jauh-jauh, bukan hanya sekedar datang ke ruang pengakuan dosa dan mengaku dosa, bukan. Maka kita melihat itu metanoia. Metanoia itu pertobatan kurang-kurangnya terlihat adanya yang pertama. 3. Yang pertama, perubahan pola pikir untuk melihat kelebihan diri sendiri dan kelebihan orang lain. Kedua, perubahan filosofi kehidupan Anda secara menyeluruh. Artinya apa? Saya mempunyai prinsip jangka panjang, cara pandang ke depan, lebih jauh. Bukan hanya menggunakan cara pandang saat ini. Saya butuh pakaian, saya membeli pakaian. Saya butuh ingin bermain game, saya ingin bermain game. Bukan seperti itu. Tetapi apa dampak ke depannya? Itu filosofi hidup jangka panjang. Kemudian ada perubahan aturan yang digunakan dalam diri sendiri. Ketika saya ingin sesuatu harus terpenuhi, itu bukan, tapi saya terpenuhi, orang lain juga hidup bahagia. Jadi lebih kepada cara pandang menyeluruh. Kemudian kemauan untuk terus belajar. Belajar apa? Belajar hal-hal yang benar, belajar hal-hal tentang moralitas, belajar bagaimana untuk menjadi baik. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah perubahan cara pandang hidup. Ketika
ketika saya memandang cara pandang hidup berdasarkan cara pandang saya sendiri, saya perlu melengkapi cara pandang Tuhan, yaitu saya menggunakan cara pandang Tuhan untuk mengatasi sesuatu. Bukan berarti misalnya segala sesuatu yang saya alami, yang saya derita itu buruk. Tetapi kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, itu kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat, karena kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Contohnya, supaya lebih mudah memahami pertobatan. Pertobatan itu yang tadi kita bahas, yaitu peningkatan diri sendiri. Ketika dulu saya berada di bangku kuliah, saya dipercaya oleh para dosen untuk menjadi istilahnya tukang servis komputer, karena saya dekat dengan para dosen pada saat fakultas psikologi. Para dosen sering memanggil saya ke rumahnya, ke ruangannya untuk apa? Untuk membantu membetulkan komputernya, laptopnya. Dan itu ketika saya ingin masuk ke seminari, saya berpikir paling tidak dipakai ilmu komputer saya, tetapi saya malah dihadapkan oleh situasi di mana seminari itu komputernya rusak. Daripada mengundang tukang servis, Romo mempercayakan kepada saya, dan keputusan saya adalah oke, saya memperbaiki. Itu tidak suang-suang kuku. Ketika melihat situasi, saya tidak diam, tetapi menanggapinya. Para frater membutuhkan komputer, maka saya membetulkannya. Dan ketika semakin beranjak lebih jauh lagi, Romo mempercayakan banyak hal kepada saya, dan saya tidak mematikan potensi saya untuk belajar komputer. Kemampuan komputer saya tidak saya tinggalkan. Karena kenapa? Komunitas saya, kongregasi OMI, membutuhkan orang yang mampu membuat website, misalnya seperti itu. Karena saya sudah mempunyai basic, latar belakang kemampuan komputer, maka saya dipercaya dan saya mau. Nah, di mana letak suam bukunya itu ketika saya mengabaikan, tetapi saya memilih tidak. Saya memilih Frater Bintang, silahkan kemampuan itu dipakai untuk mengembangkan profesi OMI Indonesia. Saya dipercaya untuk mengembangkan website OMI. Dan ketika saya menanggapinya dengan sudut pandang Tuhan, umat membutuhkan informasi tentang kongregasi OMI, calon-calon OMI, anak muda itu membutuhkan apa sih OMI itu, dan itu bisa didapatkan dari mana? Yang paling mudah adalah dari internet. Dan itu saya menanggapi dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan berkarya lewat teknologi, karena teknologi itu dipakai dengan tujuan yang khusus, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Siapa tahu nanti orang yang membuka website tentang kongregasi OMI tahu, ini pelayanan OMI itu seperti apa, romo-romonya seperti apa ciri khasnya. Mungkin orang tertarik dengan salib ini atau tertarik dengan jubah ini, itu bisa. Dan itu tujuan dari cara pandang Allah. Saya tidak memandang kebutuhan komputer dari sudut pandang saya, bahwa saya bisa memperbaiki website atau membuat website. Saya akan membuat website untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu demi tujuan Allah. Seperti itu. Jadi pertobatan itu sebenarnya sederhana, yaitu meningkatkan kualitas diri dari hari ke hari, meningkatkan kemampuan diri dengan sudut pandang Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, itu perlu kita satukan dengan sudut pandang Tuhan. Maka kita bisa mengambil makna kehidupan peristiwa sehari-hari kita. Kita bisa menangkap apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri saya. Baik, pada intinya pertobatan itu adalah proses evolusi, proses berkelanjutan hidup manusia untuk menjadi lebih baik, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan itu perlu dijalani dengan tulus ikhlas, dengan tekun setiap hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Pertobatan itu adalah
perubahan sudut pandang. Kita memerlukan sudut pandang bukan hanya sudut pandang manusiawi, tapi membutuhkan sudut pandang Tuhan. Itu intinya pertobatan, bukan hanya pertobatan mengaku dosa, tetapi pertobatan dari hari ke hari. Siapa tahu peningkatan kualitas hidup itu adalah cara sederhana yang dilalui oleh para kudus di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih, Brother. Sudah banyak memberikan inspirasi tentang pemahaman pertobatan. Satu pertanyaan pendek, Brother, yang nanti mungkin juga jawabannya pendek. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, bla 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 bla. Nah, lalu hubungannya dengan pertobatan, Brother. Dalam pertobatan itu kira-kira yang aktif lebih dahulu itu Tuhan atau seharusnya kita? Monggo, Brother. Baik, terima kasih Pak Satrio, pertanyaannya sangat bagus. Siapa yang perlu aktif terlebih dahulu dalam hal pertobatan? Jadi yang pertama, kita melihat prinsip di mana Allah menyatakan diri itu adalah inisiatif Allah. Supaya apa? Supaya ciptaannya manusia itu tahu tentang Allah, bisa memahami Allah. Dan itu adalah undangan untuk pertobatan. Sejak kalau kita lihat kasus-kasus di dalam kitab suci, Allah meminta kita bertobat dengan setia tanpa henti walaupun orang manusia jatuh berkali-kali. Itu adalah inisiatif Allah. Jadi yang pertama-tama adalah inisiatif Allah. Tetapi tawaran itu bebas kita terima atau tidak. Prinsip kebebasan itu tidak diotak-atik oleh Allah. Karena Allah tidak ingin kita mencintai Allah dengan keterpaksaan. Bukan seperti itu yang diinginkan Allah. Tetapi Allah ingin supaya hati kita terarah kepadanya dengan ikhlas. Siapa yang mau dicintai tapi dengan terpaksa? Tidak ada. Dan itu adalah keputusan kita untuk bertobat. Maka dalam perjanjian lama itu kita diingatkan bahwa jangan berpaling daripadaku. Aku itu siapa? Aku itu adalah Allah. Berpaling itu apa? Berpaling itu melupakan Allah. Misalnya mengutamakan hal-hal duniawi, lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan tadi game ketika belajar, lebih mengutamakan diri sendiri, materialistis, menumpuk sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan seperti itu. Tetapi prinsipnya itu, kalau kita lihat perjanjian lama itu 10 perintah Allah, itu perlu diperhatikan. Itu adalah hukum yang ditawarkan Allah, pertama ditawarkan, kemudian digenapi dengan sederhana. Kalau kita lupa apa isi kitab sucinya itu apa, kita jarang membaca kitab suci. Prinsip yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Itu prinsipnya. Kemudian ketuklah Tuhan, carilah Tuhan. Tuhan suka dicari. Tuhan menjadi manusia karena Tuhan ingin dikenal secara fisik, secara indrawi. Walaupun kita sekarang saat ini tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa mengetahui dari kitab suci, kita bisa membayangkan. Dan Tuhan bisa dikenali lewat sesama kita. Karena kenapa? Kita diciptakan sesuai wajah Allah, sesuai dengan gambaran Allah. Maka Allah dapat ditemui melalui ciptaannya. Kita bisa melihat kasih Allah itu melalui orang tua yang selalu memberikan segala sesuatu. Maka pertobatan itu yang pertama, tawaran dari Allah. Kita bisa melihat segala sesuatu yang Allah tawarkan itu melalui nasihat-nasihat orang di sekitar kita, entah itu orang tua, guru, dan teman-teman. Kemudian yang kedua, tawaran itu perlu kita tanggapi. Kalau tidak kita tanggapi, berarti kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan ajakan Tuhan. Dan semuanya itu prinsip kebebasan, tidak ada yang memaksa. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau ikut Tuhan, akan ada banyak rahmat. Maka dalam perjanjian lama ditawarkan,
kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian. Dan itu adalah pilihan kita setiap hari. Kalau kita setiap hari memilih kehidupan, berarti kita mendengarkan Tuhan. Bagaimana meningkatkan diri sendiri, bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana kita fokus pada hal-hal yang baik. Itu satu. Terima kasih, Brother. Bapak Ibu yang terkasih, sudah banyak Brother memberikan penjelasan, motivasi, bahkan contoh-contoh dalam kehidupan. Bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, lalu terwujudlah dalam suatu perilaku yang baru untuk lebih berfokus pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kurang pas kalau pada kesempatan ini Brother tidak memberi pesan. Maka Brother, kami mohon sedikit pesan untuk umat supaya semakin kuat, semakin terlibat dalam kehidupan gereja, sehingga ada perubahan cara pandang atau cara pikir di dalam kehidupan umat. Untuk menjawab bahwa aku mengetuk pintu. Terima kasih, Brother, monggo. Baik, terima kasih Pak Sartono. Bagaimana pada zaman ini kita menghubungkan perdebatan dalam kehidupan sehari-hari? Pesan saya itu berdasarkan kitab suci. Itu carilah Tuhan. Kita mempunyai sudut pandang bagaimana cara Tuhan memandang dunia. Itu yang kita perlukan. Didapatnya dari mana? Dari kitab suci. Itu yang pertama. Kedua, dari persekutuan umat beriman. Jadi kita tidak bisa meninggalkan gereja. Kalau misalnya kita diajak untuk aktif mengikuti online, misalnya kegiatan online katekese, kita ikut aktif. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari Tuhan mengetuk hati setiap orang. Ketika kita ikut, kita mendapatkan ilham dari Tuhan. Oh, ini loh yang ingin Tuhan katakan pada saya. Maka saya mempunyai sudut pandang terhadap dunia dengan cara Tuhan memandang. Itu intinya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan, kita tidak bisa menggantungkan diri sendiri. Kita tidak bisa bangga terhadap diri sendiri, tetapi kita memerlukan intervensi Tuhan. Intervensinya, campur tangannya itu didapatkan dari yang pertama, berkumpul, berdoa bersama, saling menolong. Jadi aktif di gereja dalam hal-hal sederhana seperti ini, ikut live di YouTube atau ikut Zoom atau katekese lewat Zoom juga, itu memperkuat kita. Tuhan berusaha berkomunikasi dengan kita melalui persekutuan umat beriman itu. Itu Pak Sartono. Terima kasih, Brother. Banyak lengkap saya rasa bagi kita untuk sebagai bahan refleksi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu Bapak Ibu pada kesempatan ini nanti baca dalam tayangan bahwa saya memberikan pertanyaan refleksi atau bisa juga didiskusikan di dalam keluarga atau pribadi. Yang pertama, selama masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga aku terjangkit virus suam kuku? Yang kedua, perubahan cara pandang dalam bidang apa atau cara pikir kita dalam bidang apa yang bisa diwujudkan dalam hidup menggereja. Ini Bapak Ibu sebagai refleksi, sehingga mudah-mudahan sapaan Tuhan kita di dalam kehidupan, khususnya dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, dapat memberikan motivasi, menggerakkan kita untuk lebih berkiblat pada Tuhan, lalu kita mencoba menuruti, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan menggereja kita.
sehingga paroki kita akan semakin hangat, semakin mantap. Nanti pertemuan-pertemuan seperti Frater tadi sampaikan bahwa itu akan berkembang dalam pertemuan, dalam misa. Memang selama ini masih lewat belum bisa seperti penuh, tapi sudah mulai jadwal perlingkungan. Mudah-mudahan kita semakin dikuatkan oleh kondisi ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan selalu menghangatkan, menguatkan iman kita untuk lebih setia kepada kehendak dan rencana Tuhan, dan kita menemukan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang Maha Kudus, terima kasih dan puji syukur sapaan-Mu, firman-Mu sungguh membuka hati, cara berpikir, cara pandang kita sebagai umat-Mu. Biarlah kami Kau gerakkan, Kau getarkan setiap saat hati kami untuk lebih berfokus pada kehendak dan rencana-Mu. Dan aku pun Kau tuntun untuk selalu mencari, dan bahkan menemukan rencana dan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami, lebih khusus dalam kehidupan menggereja di paroki kami. Biarlah kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menemani, membimbing, menuntun, dan memberikan semangat, menguatkan iman kami dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam berkah dalam. Terima kasih.